Nama Bapak boleh tahu siapa? Ebenezer. Biasanya dipanggil siapa, Pak? Eben. Pak, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Perasaannya gimana? Cuman perasaan saya tidak tenang. Kenapa? Kenapa nggak tenang? Saya sering mendengarkan suara-suara. Oke, baiklah Bapak. Hari ini kita akan belajar membicarakan tentang suara-suara yang Bapak dengar ya. Bapak maunya di mana tempatnya? Di sini saja. Di sini aja. Waktunya berapa lama? Waktunya kapan? Kapan sekarang? Oke, baiklah Bapak. Pak, tadi kan kata Bapak mendengar suara-suara ya? Itu suara-suaranya kayak gimana Pak? Memanggil saya, mengancam. Oh, mengancam. Terus waktunya kapan Bapak dengar suara-suara itu? Sering. Kapan waktunya? Malam hari. Malam hari. Seberapa sering Bapak dengar suara-suara itu? Ya pokoknya tidak mau itu pasti. Saya dengar panggilan. Oh, gitu. Terus perasaannya gimana setelah dengar suara itu? Aku takut. Tidak tenang dirinya. Terus Pak, Bismillahirrahmanirrahim. apa yang Bapak lakukan kalau dengar suara-suara itu? Pada waktu suara itu datang, saya turun dari tempat itu, saya cari suara itu. Ternyata nggak ada. Pak, sebenarnya Pak, saya sedikit saya jelasin ya Pak. Sebenarnya suara-suara yang Bapak dengar itu palsu Pak. Biasanya itu suara palsu. Itu tidak ada sebenarnya, tidak nyata. Biasanya namanya halusinasi Pak disebutnya. Halusinasi. Ya Pak ya. Saya akan ngajarin caranya Bapak supaya udah nggak dengar lagi suara itu ya Pak. Caranya tuh ada 4 Pak. Yang pertama, Bapak bisa menghardik suara itu. Terus yang kedua, Bapak bisa dengan minum obat. Yang ketiga, nanti Bapak bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, nanti Bapak bisa hilang suara itu dengan Bapak ikut kegiatan harian yang ada di sini ya Pak ya. Terus nih sekarang saya akan ajarin cara yang pertama untuk ngilangin halusinasi Bapak itu. Tadi kan saya kasih tahu cara yang pertama dengan menghardik ya Pak. Nih sekarang saya ajarin ya Pak, tangannya Bapak taruh di telinga Bapak. Ya, dua-duanya. Terus ditutup. Terus sambil Bapak bilang, pergi. Suara kamu tidak nyata gitu seperti itu. Pergi. Suara kamu tidak nyata. Oke. Nah, itu Bapak bisa praktekin kalau Bapak dengar suara itu. Ya. Jadi kalau Bapak dengar, nanti Bapak bisa lakukan kayak gitu lagi ya. Coba dipraktekin tadi yang saya ajarin. Pergi. Suara kamu tidak nyata. Nanti itu bisa Bapak praktekin kalau siang nggak apa, suaranya kencang. Tapi kalau malam-malam Bapak pulang aja ya, dipraktekinnya ya. Gimana perasaannya kalau saya ajarin itu? Tentunya tadi. Enggak tenang. Nanti bisa Bapak lakukan kalau suara itu ada. Terus juga bisa Bapak masukin kegiatan harian Bapak. Ya kan ada tuh kegiatan harian ya, ditulis itu bisa Bapak tulis di situ ya. Pak, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Pak ya. Besok Bapak ada waktu nggak? Ada. Waktunya besok kita masih ngebahas tentang mencegah halusinasi juga Pak. Tapi kita tekniknya dengan berbicara dengan orang lain, ngobrol-ngobrol dengan orang lain ya Pak. Bapak maunya tempatnya di mana? Di sini saja. Oke, waktunya mau jam berapa? Jam 10 pagi. Oke, berapa lama Bapak mau? Kira-kira 10 menit saja. Oke Pak, sampai ketemu besok ya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat pagi Pak Eben. Selamat pagi. Masih kenal sama saya? Masih Pak Agri ya. Wah, hebat sekali Pak Eben masih ingat sama Bruder. Gimana pagi ini perasaannya? Ya, Kabarnya? masih kurang tenang Pak. Kenapa masih kurang tenang? Masih dengan suara-suara. Masih mendengar suara-suara tersebut? Kemarin kan sudah belajar tentang cara menghilangkan suara tersebut. Apakah sudah dilakukan? Sudah sih Pak, tapi Masih, suaranya masih. Baiklah Pak, sesuai janji kita kemarin, kita akan ngobrol-ngobrol lagi pagi ini. Bapak maunya di mana kita ngobrol? di sini aja lah Pak. Berapa lama? 20 menit. 20 menit Pak ya. Pak Eben,
cara kedua untuk mencegah atau mengkontrol suara-suara tersebut yaitu dengan cara berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan orang lain. Nanti bila Pak Eben mendengar suara-suara tersebut, Pak Eben bisa mengajak teman, suster atau dokter yang ada di sini untuk diajak bicara. Contohnya seperti ini ya, Pak Eben. Suster, ajak aku ngobrol yuk. Soalnya suara-suara tersebut ngajakin aku ngobrol. Suster mau? Kalau di rumah, Bapak bisa ajak istrinya. Contohnya seperti ini ya Pak. Ibu ajak Bapak ngobrol yuk. Bapak lagi dengar suara tersebut. Nah, nanti Pak Eben bisa lakukan cara ini bila Pak Eben mendengar suara-suara tersebut. Pak Eben, coba sebutkan cara apa yang perlu dilakukan tadi untuk menghilangkan suara-suara tersebut. Mengajak teman untuk ngobrol-ngobrol. Wah, hebat sekali. Gimana caranya kalau ajak ngobrol? Contohnya? Suster, temanin saya dong, soalnya saya mendengar suara-suara nih. Temanin saya bicara-bicara, gitu ya. Wah, iya benar sekali Pak Eben, hebat sekali. Udah bisa melakukan cara yang kedua ini. Nah, nanti Pak Eben bisa lakukan cara ini ya Pak ya. Pak Eben, gimana nih perasaannya setelah berdiskusi atau berbincang dengan Ruda? Ya, lebih tenang Pak. Lebih tenang ya. Coba sebutkan, udah ada berapa cara untuk menghilangkan suara-suara tersebut? 2 yang sudah pelajari. Benar sekali, coba sebutkan yang pertama. Yang pertama, hadik suara dengan cara tutup telinga. Wah, hebat sekali. Yang kedua yang baru kita ajarkan? Yang kedua itu mengajak orang ngobrol-ngobrol. Wah, hebat sekali. Bagaimana kalau kedua cara ini kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Pak Eben? Boleh Pak. Boleh ya, Pak Eben. Besok kita lanjut untuk ngobrol-ngobrolnya gimana? Oh boleh Pak, nggak apa-apa. Maunya di mana Pak? Ya di sini aja lah. Di sini aja. Jam berapa kira-kira? Jam 10 aja. Jam 10. Berapa lama? 20 menit. 20 menit. Saya ulang lagi yuk Pak ya. Besok kita janjian ketemu di sini jam 9 pagi. Jam 10 pagi. 20 menit Pak ya. Iya. Ya. Kayaknya makanannya udah sampai tuh. Oh, iya. Bapak boleh makan siang dulu ya. Iya. Sekalian Bro Dan mau pamit nih. Oh, iya, Selamat iya, siang Pak Terima kasih ya, Eben. Pak. Sama-sama. Halo, selamat pagi Pak Agri. Baik. Apa kabar pagi ini? Baik. Baik. Masih ingat saya Pak? Sayur. Masak. Pak baru kemarin kita ketemu Pak, jam yang sama. Itu loh Pak, ya nama saya Eben. Oh, Pak Eben. Iya, kan kemarin kita baru ketemu. Iya. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Terus malam nggak bisa tidur saya. Kenapa Pak? Terus saya masih mendengar si Siti itu ngomong mulu. Katanya namanya Siti ngajakin pergi dari sini. Oh, terus apa yang bisa Bapak lakukan? Kan kemarin kita sudah 2 hari yang lalu sudah kita pelajari bagaimana menghadir suara-suara tersebut. Iya, saya udah tutup telinga Pak. Udah. Saya udah ngomong pergi. Kamu tidak nyata pergi. Terus Udah, ada tapi lagi. masih ada. Nah, cara yang kedua dengan cara ngajak teman ngobrol. Saya udah coba panggil susternya, tapi susternya lagi sibuk. Temannya enggak? Temennya nggak ada yang mau temenan saya sama saya Pak. Ya udah, saya ajak aja tuh ngomong kali. Nah, akhirnya saya itu datang lagi. Datang lagi, makanya saya tidak bisa tidur. Baik Pak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang cara mengatasi atau mengontrol suara-suara yang palsu tadi? Boleh sih Pak, Ya. boleh. Yang kemarin kan sudah kita belajar bagaimana cara yang pertama dengan cara menghadap, menutup telinga, berteriak pergi-pergi, kemudian mengajak teman ngobrol atau suster atau dokter. Nah sekarang kita coba cara yang ketiga. Cara kita ngapain? Yaitu nih membuat daftar harian kegiatan. Daftar harian itu seperti apa sih Pak? Contohnya, begini Pak,
Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 kegiatannya apa? Contohnya menyapu halaman jam 7 pagi. Oh iya Pak, tadi saya baru nyapu Pak, disuruh susternya nyapu. Nanti saya tulis ya Pak ya? Iya, nanti ditulis, dibuat harus nyapu apa lagi? Mandi. Jam berapa? Jam 8. Saya belum mandi. Nah, sebentar lagi setelah kita bincang, Bapak Andri bisa langsung mandi. Oh iya, nanti saya tulis. Nanti tulis, Bapak jam 8 mandi. Harus mandi apa? Bisa sholat. Sholat. Nanti tulis lagi, sholat jam 9. Jadi ini dan Bapak harus menulis dan melakukannya setiap hari. Setiap hari. Nah, ini di bulan apalagi kapan? apalagi kalau ada suara-suara itu muncul pada pagi hari, itu bisa mengurangi suara tersebut. Ini ditulis kapan? Tulisnya bukan. Nah, contohnya begini apa ya? Tulis kegiatannya apa, jam berapa, dilakukan atau tidak, ya. Terus, pada waktu malam hari juga bisa dilakukan. Sebenarnya kalau Bapak mendengar suara itu, mungkin Bapak bisa bermain musik atau menyanyi. Bapak suka menyanyi nggak? Suka bermusik, suka nyanyi. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan juga pada waktu malam hari, coba melakukan kegiatan main musiknya supaya menghabiskan suara-suara tersebut. Bapak mengerti apa yang saya maksud? Sudah, tadi saya disuruh kalau suara itu datang, saya selain tutup telinga, ajak suster ngobrol. Jangan hanya kita, tapi kan kita harus Iya, ajak teman saya, tapi kan teman saya pada nggak mau temenan sama saya. Saya cari suster aja mau temenan sama saya. Terus Sama yang ketiga, tulis harian. kegiatan harian ya. Kegiatan harian. Udah sama nyapu, mandi, sholat, nanti masukin ya Pak ya? Iya. Iya itu Pak. Gimana setelah kita berbincang-bincang pagi hari ini? Ada agak tenang nggak? Saya senang sih Pak bisa dapat ilmu baru dari Bapak. Sebenarnya masih ada lagi. Cuma karena waktu kita berhubung sudah habis, saya juga harus melakukan aktivitas yang lain. Bagaimana kalau kita besok bertemu lagi? Besok saya sih. Oh, besok bisa sih. Jam berapa kira-kira Bapak? Sore kali ya. Jam berapa? Jam 4. Jam 4 ya, benar ya? Jam 4 saya akan datang bertemu dengan Pak Adri. Kita akan berbincang-bincang bagaimana mengatasi suara-suara yang palsu, yang tidak jelas dengan cara obat. Jadi kita akan mengatasi halusinasi atau suara-suara tidak jelas dengan menggunakan obat. Jadwal obatnya kapan, Minum obat. dosisnya, Minum obat seperti yang setiap hari saya minum itu. iya, dosisnya berapa, itu. Kenapa? Kenapa? Masih ada suara itu? Masih ada. Coba lakukan. Pergi kamu tidak nyata. Coba ulang sekali. Pergi kamu tidak nyata. Bagaimana kita melakukannya, Pak? Suaranya lumayan Hilang. nggak terdengar lagi. Nggak terdengar lagi. Iya. Nanti kalau ada suara-suara seperti itu, coba diulang lagi. Nah, habis itu kalau memang dilakukan yang pertama, lakukan yang kedua. Cari teman atau perawat atau mungkin cleaning service yang sedang lewat, bisa diajak untuk berbicara untuk mengalihkan suara-suara tersebut. Nah, kalau enggak ya dengan melakukan kegiatan harian yang sudah Bapak tulis nanti, ya nanti Bapak tulis. Nah, itu lakukan setiap hari, mengalihkan suara-suara yang tidak tersebut. Nah, besok kita akan berbincang-bincang cara dengan menggunakan obat-obatan, dosisnya berapa, kapan harus diminum. Bagaimana Pak? Bapak bersiap ya? Baik, Pak Edgar. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Cukup sekian bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih Bapak Pak datang Edgar. dan kembali, saya akan melakukan pekerjaan selanjutnya. Baik, Pak Edgar. Terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ebert. Selamat pagi Pak. Bapak masih ingat dengan saya Pak? Pak masih Pak Ede ya.
Iya Pak Dede Pak ya. Bapak gimana perasaan hari ini Pak? Ya masih kurang tenang Pak. Kurang tenangnya bagaimana Pak? Ya suara-suara itu masih muncul. Bapak cara yang sudah saya ajarkan, apa Bapak sudah lakukan? Sudah. Nah seperti apa Pak untuk mengurangi suara-suara? Salah satunya Pak, coba Bapak ingat. Menutup telinga ya, menutup telinga. Iya baik Bapak. Bapak sudah minum obat Pak? Tadi pagi sih sudah. Bapak sesuai kontrak waktu kemarin, kita akan berbincang-bincang lagi Pak ya. Bapak bersedia Pak? Bersedia Pak. Nah, Bapak mau berapa menit Pak? Berapa lama Pak ngobrolnya? Ya 2 menit aja lah. 20 menit. Bapak mau di mana ngobrolnya? Di sini saja. Oke Pak. Bapak, tadi kan Bapak bilang udah minum obat Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak? Sudah suara-suara sudah berkurang Pak? Suara-suara yang Bapak rasakan? Dengar. Ya. Berkurang tapi masih juga ada timbul kadang-kadang. Bapak nanti minum obatnya harus teratur ya Pak ya. Jangan berhenti ya Pak ya, karena suara-suara masih berkurang ya Pak ya. Nah Bapak sudah hafal jenis obatnya? Obatnya ada berapa macam Pak? Kemarin 3 macam ya, 3 macam. Fungsinya sudah tahu Bapak? Lupa saya. Nah Bapak, ini obat yang Bapak minum ya Pak ya. Nah yang pertama ini ada 3 macam ya Pak ya. Yang pertama warna orange, yang kedua warna putih, yang ketiga warna merah muda. Nah fungsinya yang orange ini untuk supaya suara-suara itu hilang ya Pak ya. Yang putih supaya Bapak lebih rileks atau tidak kaku. Yang ketiga yang pink ini supaya Bapak lebih tenang. Oh, Ya Pak ya. Bapak apakah sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Ya, sudah. jangan lupa Pak minum obat. Bapak masukkan ke jadwal kegiatan ya Pak ya. Ya. Ya, Bapak jangan berhenti minum obat. Ya Pak, supaya Bapak cepat sembuh. Baik Bapak, gimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang Pak? Ya, lebih tenang sekarang. Bapak gimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang? Ya, lebih tenang. Sudah berapa macam yang sudah saya ajarkan kepada Bapak untuk menghilangkan suara-suara? 4. Coba sebutkan Pak. Yang pertama apa? Aktif suara, mengeluarkan telinga, Betul. mengajak orang berbicara, Terus yang membuat daftar kegiatan. nah, yang terakhir Mengenai obat. mengenai obat. Bagaimana 4 cara itu kita masukkan ke jadwal kegiatan Bapak ya Pak ya? Ya, Bapak gimana besok kalau misalkan kita berbincang-bincang lagi Pak untuk membicarakan hasil yang telah saya ajarkan kepada Bapak. Bapak bersedia Pak? Boleh Pak, boleh. Nah, Bapak mau jam berapa Pak maunya? Ya, seperti biasa aja Pak, jam 10. Oke, Bapak mau di mana lagi kita bicaranya Pak, ngobrolnya Pak? Nanti palingan di taman. Di taman. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak ya. Ya, semoga sehat selalu Pak. Ya, ya, Pak. Sampai jumpa ya Pak. Ya, terima Oh, kasih, makanan Pak. siangnya udah datang Pak. Ya, Bapak Iya. selamat makan ya Pak ya. Ya, terima Sehat kasih, Pak selalu. Dede. Ya, sama-sama Pak. Permisi Pak. Ya, terima kasih.